Pelajaran 3 SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Hijrah ke Habasyah. Hari demi hari pemeluk Islam semakin bertambah, bahkan berkembang dengan pesat. Setiap perkembangan baik yang terjadi dalam Islam, kaum Quraisy semakin membencinya. Mereka tidak henti-hentinya menyiksa kaum muslimin. Untuk melindungi kaumnya dari kafir Quraisy, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Bagaimana perjalanan kaum muslimin ke Habasyah? Apakah hijrah mereka berjalan lancar atau ada kesulitan yang menimpa mereka? Yuk kita cari tahu jawabannya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Menjauhkan dari dan berpindah tempat. A. Peristiwa hijrah ke Habasyah. Kepedihan yang sangat dalam dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW melihat kaum muslim disiksa, dianiaya oleh kafir Quraisy. Sehingga Nabi berpikir untuk memindahkan kaum muslimin untuk sementara waktu ke negeri lain. Kemanakah itu? Ya benar, ke Habasyah. Tempat itu diperintah oleh raja dan tidak ada seorang yang dianiaya di sana. Peristiwa hijrah ke Habasyah terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama, pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, serombongan kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habasyah. Nabi tidak mengikuti perjalanan hijrah ke Habasyah. Rombongan kaum muslimin tersebut hanya berjumlah 14 orang. Rombongan hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Di dalam perjalanan hijrah, mereka berangkat secara diam-diam anak-anak di tengah malam untuk keluar dari Mekah berjalan menuju tepi pantai. Sampainya di pelabuhan Syuaibah, secara kebetulan dan atas izin Allah, ada 2 kapal yang hendak berlayar ke Habasyah. Mereka berlayar mengarungi Laut Merah ke negara Habasyah di benua Afrika. Sesampainya di pantai Habasyah, sungguh benar yang dikatakan Nabi bahwa Najasyi, yaitu rajanya Habasyah, menyambut dan menerima kaum muslimin dengan baik. Mereka memberikan perlindungan dan tempat yang baik pula. Setelah kurang lebih 3 bulan lamanya, kaum muslimin menetap dengan damai di Habasyah. Mereka mendengar bahwa kaum kafir Quraisy yang dulu sering menyiksa, menganiaya, dan menghalangi dakwah Nabi telah takluk dan mengikuti ajaran Nabi. Akhirnya mendengar kabar itu, anak-anak semuanya kembali pulang ke Mekah. Namun sesampainya di Mekah, mereka baru menyadari bahwa kaum kafir Quraisy masih menguasai Mekah. Dan berita takluknya kaum kafir Quraisy itu adalah suatu kebohongan yang direkayasa karena juga ketidakpahaman bahasa penduduk Habasyah yang mengakibatkan mereka kembali ke Mekah. Hijrah Habasyah tahap kedua. Setelah beberapa sahabat kembali ke Mekah, kekejaman kaum kafir Quraisy makin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan yang kedua kalinya untuk hijrah ke Habasyah. Waktu itu rombongannya berjumlah 101 orang. Namun pada tahap kedua ini tidak semudah pada tahap pertama hijrahnya. Namun atas izin Allah, para sahabat pun bisa sampai ke Habasyah, dan di sana mereka disambut baik oleh Raja Najasyi. Namun setelah itu anak-anak tidak berlangsung lama,
kaum kafir Quraisy memerintahkan dua orang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap Raja Najasyi untuk mengatakan bahwa mereka keberatan atas hijrahnya kaum muslimin meninggalkan Mekah. Mereka menyogok dengan memberikan hadiah-hadiah kepada para pembesar untuk dapat meyakinkan Raja Najasyi. Namun, Raja Najasyi tidak tergiur begitu saja, karena ia merupakan raja yang bijaksana dan ia tidak mau mengusir kaum muslimin tanpa alasan yang jelas. Hingga pada akhirnya, raja menyuruh pengawalnya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya. Raja bertanya, agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri? Tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku atau agama lain. Dan dikala itu, juru bicara kaum muslimin adalah sepupu Rasulullah sendiri, yaitu Ja'far bin Abu Thalib, yang menjawab pertanyaan Raja Najasyi. Paduka Raja, ketika itu kami masyarakat yang bodoh. Kami menyembah berhala, bangkai pun kami makan, segala kejahatan dilakukan, memutus hubungan kerabat, dan yang lainnya, sampai Tuhan mengutus seorang utusannya dari kalangan kami yang sudah engkau kenal asal-usulnya, jujur, amanah, bersih. Dia mengajak kami menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi, meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama ini kami dan nenek moyang kami sembah. Dia melarang kami untuk saling menyakiti dan saling membunuh. Selanjutnya disuruhnya kami melakukan sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Oleh karena itulah masyarakat kami memusuhi kami dan menyiksa kami, menghasut supaya kami meninggalkan agama kami dan menyembah berhala kembali. Oleh karena itu, kami hijrah ke negeri Tuan. Tuan jugalah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Tuan dengan harapan di sini tidak ada penganiayaan. Setelah mendengar pernyataan Ja'far dengan penuh kesungguhan, Raja bertanya, adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu dapat tuan-tuan bacakan kepada kami? Kemudian Ja'far membacakan surah Maryam. Mendengar isi surah Maryam tersebut, Raja dan para pembesarnya terkejut. Ayat-ayat Al-Quran tersebut membenarkan isi kitab Injil, sehingga mereka tidak percaya dengan utusan kaum kafir Quraisy dan menyuruhnya mereka meninggalkan istana. Kaum muslimin saling memandang dengan penuh syukur. Akan tetapi anak-anak usaha Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dalam meyakinkan raja tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin menuduh keji kepada Isa dan Maryam. Mendengar itu, Najasyi terkejut dan manggil kaum muslimin dengan tenang. Ja'far menjawab tujuan tersebut. Tentang dia, Isa, pendapat kami adalah seperti yang dikatakan Nabi kami. Dia adalah hamba Allah dan utusannya, rohnya dan firmannya yang disampaikan kepada perawan Maryam. Setelah mendengar itu, Raja Najasyi berbinar. Ia yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kemudian Raja berkata, demi Allah, sesungguhnya ini yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Berbahagialah kamu dan siapa yang besertamu. Dan aku meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jika aku tidak dalam tugas kerajaan, tentu aku datang kepadanya hingga aku mencium terompahnya. Inilah bukti Raja telah menyatakan keislamannya. Raja kemudian memerintahkan kaum kafir Quraisy kembali ke Mekah. Kisah sujudnya kaum musyrik